peristiwa haji itu adalah peristiwa berkumpulnya umat manusia terbesar di dunia. Nggak ada peristiwa kumpul-kumpul tuh yang ngalahin haji. Oke. Jadi bayangkan di situ ada interaksi kan yang sangat dekat. Nggak cuman ngobrol apa, kalau lagi padat banget bisa sampai kontak dekat gitu ya, sekali gitu. Nah ini perlu perlindungan. Dan resikonya sebenarnya buat jemaah haji yang tidak divaksin, karena nanti tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksinnya, dia resikonya tidak bisa berangkat karena visanya tidak terbit. Mayoritas jamaah haji kita ada jamaah berisiko tinggi. Artinya apa? Mereka lansia ya, tua, terus punya penyakit kronik. Yang kadang-kadang nggak cuma satu. Jadi dalam satu jamaah ada gulanya, ada jantungnya, segala macam. Ibadahnya itu ibadah yang syarat dengan ritual fisik. Nah, oleh karena itu memang butuh fisik yang ekstra gitu. Hai Healthies, Nita Marli di sini. Jumpa lagi di Kementerian Kesehatan Podcast ya. Healthies siapa nih yang tahun ini akan menunaikan ibadah haji? Nah, atau mungkin ada keluarga dan juga kerabat yang akan berangkat tahun ini. Nah, sini kumpul ya. Bayangin coba jutaan umat manusia berkumpul di satu tempat dari berbagai negara, kemudian dengan berbagai bahasa, budaya, kemudian dengan sistem imun tubuh yang berbeda-beda juga. Nah, pertanyaannya nih, gimana sih caranya biar kita tuh bisa tetap sehat, kuat, tapi bisa tetap khusyuk nih ibadah hajinya? Nah, penasaran kan? Katanya sih ya, vaksinasi ini bisa jadi metode yang paling efektif nih, supaya mengantisipasi penyakit-penyakit menular biar nggak kena ke kita. Tapi kalau mikirin caranya gimana agak bingung juga ya. Jadi kita perlu ngobrol sama ahlinya langsung, dan juga ada sosok penting di balik sistem kesehatan jemaah haji Indonesia. Yuk kita langsung ngobrol bersama narasumber kita hari ini, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Lilik Marhendra Susilo. Selamat siang. Hai Healthies semuanya. Iya, kabar gimana Pak Lilik? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Sibuk sosialisasi Pak? Atau sudah selesai? Biasa persiapan menjelang keberangkatan jemaah ya. Untuk yang terbaik masyarakat Indonesia Insya Allah, pastinya ya. Insya Allah, tapi sebaik mungkin pelayanan. Amin. Nah Healthies, narasumber kita nggak hanya satu nih. Kali ini aku juga mengundang seorang vaksinolog ya. Beliau adalah Dr. Dirga Saktirambe, Magister Sains Spesialis Penyakit Dalam. Hai Dr. Dirga. Halo, Assalamualaikum Healthies. Waalaikumsalam. Ini pasti nggak asing lagi dok ya, Healthiesnya dengan Dr. Dirga. Kabar sehat dok? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih loh dok udah meluangkan waktunya, bisa berbincang-bincang sama Pak Lilik dan juga Healthies semuanya di sini ya. Oke, Pak Lilik dan Dr. Dirga, mungkin aku mau memulai dari perspektif kebijakan dulu kali ya. Sebenarnya apa aja sih vaksin yang memang direkomendasikan oleh WHO dan juga Kementerian Kesehatan untuk seluruh calon jemaah haji? Kita kan tiap kali jemaah haji ya, tiap kali musim haji selalu menggaungkan, jangan lupa vaksin untuk mengantisipasi penularan penyakit. Nah ini kalau dari WHO sama Kemenkes apa aja nih? Silakan Pak Lilik. Ya, sebenarnya kalau tentang vaksin haji ini yang lebih concern itu yang memperhatikan adalah Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Gitu ya. Setiap tahun mereka mengeluarkan regulasi tentang persyaratan kesehatan buat jemaah haji. Yang pertama yang selalu yang di state di situ adalah tentang vaksin yang dipersyaratkan, yang diwajibkan, gitu ya. Nah, untuk seluruh jemaah haji dari seluruh dunia itu diwajibkan untuk diberikan vaksin meningitis, gitu ya. Nah, kemudian buat negara-negara tertentu mesti diberikan vaksin tertentu tersebut sesuai dengan kasus penyakit yang pernah terjadi di negara tersebut. Ya, untuk tahun ini kita karena dalam 6 sampai 12 bulan terakhir pernah terjadi kasus polio di negara kita. Ini ada untuk Indonesia diwajibkan juga jemaahnya diberikan vaksin polio, gitu kan. Nah, di samping itu juga mereka mempersyaratkan vaksin COVID-19. Khusus, tapi tidak untuk semua jemaah, tapi untuk jemaah tertentu, khususnya yang mereka yang berusia di atas 65 tahun atau mereka yang menderita penyakit kronis atau sedang hamil. Nah, seperti itu. Itulah yang diwajibkan gitu. Nah, di samping itu juga mereka menyarankan sifatnya tidak wajib ya, tapi sunnah gitu ya. Itu yang utamanya vaksin influenza itu yang dipersyaratkan. Yang kedua adalah vaksin COVID-19 yang di luar golongan itu, yang tadi saya sebutkan pertama, itu yang diwajibkan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi.
Oke, jadi ada meningitis, COVID-19 dengan risiko tertentu, Iya. kemudian polio. Polio khusus untuk Indonesia. Khusus untuk Indonesia. Iya. Kemudian yang sunnah ya, ibaratnya ada influenza juga. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya vaksin itu sebenarnya bukan formalitas ya? Bukan. Jadi itu persyaratan buat apalagi yang diwajibkan. Iya. Karena nanti dalam penerbitan visa jemaah haji itu nanti ada pertanyaan. Apakah sudah divaksin, gitu kan? Okay. Nah, itu mesti kita buktikan bahwa mereka benar-benar sudah divaksin. Makanya nanti untuk seluruh jemaah haji kan khususnya yang reguler ya, mereka akan diberikan vaksinnya di puskesmas ataupun RSUD yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Kemudian badge-nya yang disuntikan kepada mereka itu akan diterbitkan sertifikat dalam bentuk elektronik. Oke. Ya kan? Dan itu nanti bisa dilihat di Satu Sehat. Dan dari Satu Sehat itu nanti dibuat QR code dan nempel di name tag-nya jemaah haji. Nah, kalau di QR code itu di-scan, itu ada isinya International Patient Summary, ringkasan riwayat kesehatan jemaah haji. Ada 5 data yang di sana, ada data tentang nama dan usianya, kemudian kalau dia sakitnya apa, kalau dia sudah minum obat rutinnya apa, kalau dia alerginya apa, dan dia sudah divaksin apa saja. Oke. Ya, jadi disitulah nanti otoritas kesehatan di Arab Saudi jika berkehendak untuk melakukan sampling terhadap jemaah haji dilakukan dengan cara men-scan barcode tersebut. Gitu. Oke, nah itu dia Healthies ya. Jadi bukan sekedar formalitas, tapi vaksinasi ini memang benar-benar penting karena nanti ini akan masuk ke data kesehatan yang akan diceklah di sana. Bagaimana kondisi jemaah dari Indonesia seperti itu. Nah mungkin aku mau ke Dokter Dirga nih. Dari segi ilmu kesehatannya, tadi kan kita ngomongin soal kebijakannya. Kita pengen tahu nih kenapa sih vaksin itu sebegitu penting gitu. Dan kalau misalnya emang ada calon jemaah haji yang nggak mau vaksin, apa yang terjadi nih dok? Oke, jadi Healthies ya. Jadi bayangkan haji itu kan jutaan orang dari berapa puluhan apa ratusan negara berkumpul dalam satu waktu ya. Nah, peristiwa haji itu adalah peristiwa berkumpulnya umat manusia terbesar di dunia. Nggak ada peristiwa kumpul-kumpul tuh yang ngalahin haji. Oke. Jadi bayangkan di situ ada interaksi kan yang sangat dekat. Nggak cuman ngobrol apa, kalau lagi padat banget bisa sampai kontak dekat gitu ya, sekali gitu. Nah, ini perlu perlindungan gitu. Kita harus ingat bahwa ibadah haji itu ibadah fisik sebetulnya ya. Jadi betul-betul jalannya jauh ya, tidurnya dikit segala macam kan karena betul-betul. Nah, ini butuh ketahanan fisik yang luar biasa. Tentu kita hidup sehat, daya tahan tubuh kita jaga, tapi kita butuh perlindungan yang mantap gitu yang ekstra. Inilah peran vaksinasi di sini ya. Jadi memang ini kepentingan banyak orang. Jadi negara pengirim kita Indonesia pengen jemaahnya sehat, pergi sehat, pulang sehat. Tuan rumah Saudi Arabia juga pengen tidak ada wabah di negaranya, tidak pengen ketularan juga gitu kan. Makanya semuanya perlu diatur. Tadi makanya Pak dibilang yang menetapkan regulasinya adalah tuan rumah gitu tentunya. Nah, itu satu. Yang kedua, sehingga kita mesti memahami bahwa vaksin itu buat kita. Jadi jangan dijadikan beban. Jangan kok saya harus vaksin ya gitu. Ya, jangan ini gimana caranya supaya saya nggak usah vaksin tapi bisa berangkat gitu ya. Nah, jangan gitu. Vaksin itu buat perlindungan kita, itu satu. Supaya kita pergi sehat, pulang sehat, lancar gitu, jadi haji yang mabrur. Terus, yang kedua, ternyata tidak cuma kita, Healthies. Jadi, kalau kita terlindungi, dan semua jamaah terlindungi 100% tadi vaksin wajib, insya Allah itu semuanya sehat. Ada perlindungan kolektif di situ. Dikenal sebagai kekebalan komunitas atau komunal gitu. Itu pentingnya vaksinasi. Vaksinasi itu menghadirkan proteksi berupa antibodi. Jadi tadi berarti antibodi terhadap meningitis sama polio 2 itu sama COVID tadi 3 gitu ya. Itu. Jadi justru kalau ditawarkan vaksinasi apalagi itu gratis kan bagian dari programnya harusnya berbondong-bondong buru-buru gitu ya. Bukan aduh kok saya mesti vaksin gitu ya. Jadi ingat itu buat kesehatan kita. Gitu. Jadi kita tuh nggak boleh egois ya dok ya. Betul. Karena vaksin ini tuh bukan hanya untuk perlindungan diri kita, tapi ini merupakan tanggung jawab sosial yang kita lakukan supaya kita menjaga kesehatan bersama, gitu ya. Supaya tidak terjadi wabah-wabah yang tidak diinginkan seperti itu ya. Oke. Nah, Pak Lilik, ini kan kalau dilihat-lihat calon jemaah haji dari Indonesia kan itu pasti dari seluruh pelosok ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada nggak sih tantangan-tantangan gimana caranya kita mau memastikan bahwa vaksinnya ini merata ke calon jemaah haji kita? Bagaimana Pak Lilik? Iya, alhamdulillah sosialisasi yang kita berikan melalui kegiatan pembinaan kesehatan ya Healthies,
di seluruh Indonesia melalui teman-teman kita yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota maupun Puskesmas. Ini semua tentang vaksin sudah disosialisasikan dengan baik. Satu itu. Nah, yang kedua, untuk memastikan bahwa semua jemaah haji itu sudah divaksin, gitu. Semua catatan medis atau mungkin catatan kesehatan dari jemaah haji sejak pembinaan sampai nanti mereka pulang dari Arab Saudi, itu kami rekam semua di dalam Psikohatkes, sistem informasi kesehatan, sistem informasi terpadu jemaah haji bidang kesehatan, gitu ya. Nah, itu di catatan situ sebenarnya termasuk vaksin pun kami rekam di sana, sehingga kami pun bisa memonitor siapa yang sudah divaksin, siapapun yang belum. Dan resikonya sebenarnya buat jemaah haji yang tidak divaksin, karena nanti tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksinnya, dia resikonya tidak bisa berangkat karena visanya tidak terbit. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi insya Allah semua jemaah haji yang memang sudah dapat kuota untuk berangkat, yang sudah terbit visanya, artinya dia sudah mendapatkan vaksin yang dipersyaratkan. Oke, jadi kalau Seperti belum itu. vaksin ya visanya nggak bisa terbit Nggak juga bisa terbit gitu ya. juga, iya. Nah, jadi jangan main-main ya, Healthies. Kalau memang diwajibkan vaksin, diikuti saja. Karena ini memang untuk kebaikan Healthies semuanya dan juga pastinya keluarga. Kita Seperti itu. semuanya ya. Betul. Jadi luar biasa sekali kerja keras dari pemerintah, dari pusat dan juga daerah semuanya ya, Pak Lilik ya. Iya. Oke. Kemudian Dokter Dirga, saya juga penasaran. Karena ini kan katanya vaksinasi ini melindungi kita dari berbagai penyakit. Itu gimana sih dinamikanya, bagaimana penyakit itu ketika dia bisa menular dengan di calon jemaah haji Indonesia ini atau seluruhnya, kemudian vaksin ini bisa menangkal risiko-risiko tersebut. Dan tadi kan kita udah ngomongin pentingnya. Nah, saya penasaran nih proses bagaimana dia menjadi perisai lah ibaratnya ya, untuk kita semua bagaimana. Jadi bayangkan kalau sedang haji kan jutaan jemaah ya seluruh dunia berkumpul, berinteraksi kan. Nah, di situ terjadi risiko penularan penyakit infeksi, penyakit menular ya. Caranya banyak. Nomor satu, penyakit pernapasan ya, lewat droplet ya. Jadi kalau kita ngomong, bersin, batuk apa segala macam. Ini meningitis termasuk yang ini nih. Oh. Ya, meningitis itu bisa lewat droplet gitu. Jadi kalau ada satu jemaah yang sakit, kemudian kumannya kemana-mana terbang, dihirup sama jemaah yang sehat. Kalau dia tidak divaksin, maka dia akan sakit ya. Kemudian juga bisa kontak dekat ya. Namanya kan kadang ya salaman ya, atau kita kadang-kadang pelukan sama jemaah haji yang lain penuh haus segala macam. Itu juga bisa ada penyakit-penyakit di situ gitu ya. Nah, termasuk juga kan sekarang misalkan polio ya, itu kalau dia lewat orofekal ya, dia lewat makanan minuman yang tercemar. Nah, gimana caranya vaksin bekerja gitu kan? Saya udah hidup sehat, udah olahraga, kenapa sih perlu vaksin lagi? Bisa bertanya begitu kan? Karena kalau tadi itu pencegahan secara umum. Nah, masalahnya ibadah haji itu ibadah yang fisik sekali. Ya, dan kita ingat, kita mengenal ada istilah namanya haji risiko tinggi. Ada sekian berapa persen Pak sekarang? 37%. 37%. 73%. 73%. Mayoritas jamaah haji kita ada jamaah berisiko tinggi. Artinya apa? Mereka lansia ya, tua, terus punya penyakit kronik. Yang kadang-kadang nggak cuma satu. Jadi dalam satu jamaah ada gulanya, ada jantungnya, dan segala macam. Ini risiko sakitnya itu besar sekali. Maka vaksinasi menjadi amat sangat penting. Nah, gimana cara kerja vaksin? Ketika disuntikan, maka setelah itu vaksin ini akan melatih tubuh kita sehingga timbullah antibodi. Nah, ini butuh waktu para jamaah. Jadi, antara vaksin disuntik sampai timbulnya antibodi butuh waktu kira-kira 2 pekan. Makanya nyuntiknya jauh-jauh hari. Supaya ketika jamaah sudah sampai di Tanah Suci, sudah terlindungi. Bukan hari ini berangkat, terus nyuntiknya 2 hari sebelumnya gitu, enggak. Nah, ini Kemenkes itu menyiapkan kan sedemikian rupa ya, jadi supaya jamaah-jamaah terlindungi dengan tadi kita dengar pencatatan yang rapi apa semua gitu ya. Jadi intinya perlindungan ini sebenarnya buat kita kok, buat jamaah kok, sebetulnya begitu. Jadi jangan dianggap sebagai beban atau yang seperti apa gitu. Itu. Oke, jadi baiknya itu 2 minggu sebelum maksimal ya. Paling mepet. Jauh-jauh hari nggak apa-apa. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak apa-apa. Betul, paling tapi mepet kira-kira. Paling mepet banget 2 minggu sebelum keberangkatan. Gitu. Kebayang sih Dok kalau misalnya tidak vaksinasi, kita nggak punya sistem imun, kemudian kita terjun bersatu, suhu panas, kemudian bercampur dengan jutaan umat manusia ini yang kita tuh nggak tahu kondisi kesehatan seperti apa, bagaimana nggak rentan tuh tubuh kita gitu ya. Apalagi tadi banyak sekali jemaah yang risti atau risiko tinggi, maka kita juga harus melindungi mereka tentunya ya, dan nggak bisa egois gitu. Nah, Pak Lilik, saya juga penasaran nih,
bagaimana sih proses pemberian vaksinnya kepada calon jemaah haji kita sejauh ini bagaimana? Iya. Jadi sekarang itu kan ditegaskan kembali, jemaah haji yang boleh berangkat atau yang boleh melunasi biaya perjalanan ibadah hajinya adalah mereka yang istitoah secara kesehatan. Istitoah itu mampu. Jadi artinya kita nilai dulu apakah dia nanti bisa nggak melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya secara paripurna, secara mandiri. Itu yang kita nilai dulu. Nah kalau dia sudah istitoah, baru nanti sistem di Kementerian Kesehatan mengirimkan data ke Kementerian Agama setiap jam 4 sore, dan dari sana nanti akan disebar ke seluruh bank penerima pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah di sanalah nanti jemaah haji didorong untuk melunasi biaya perjalanan ibadah hajinya melalui bank-bank yang sudah ditunjuk. Setelah dia melunasi, artinya kalau dia istitoah, berarti dia bisa melunasi. Tapi kalau dia tidak istitoah, bank tidak akan menerima pelunasan itu. Nah, setelah dia melunasi, baru kita dorong mereka untuk datang ke puskesmas terdekat atau di mana tempat mereka sebelumnya melakukan pemeriksaan kesehatan. Di sana mereka nanti akan diberikan vaksin yang dipersyaratkan oleh Kementerian Arab Saudi. Jadi seperti itu. Jadi memang yang bekerja di di paling depan, di garda paling depan itu adalah teman-teman di puskesmas yang ada di kecamatan ataupun kelurahan di daerah-daerah itu. Dan pastinya sudah kolaborasi dengan mereka ya? Insya Allah kita memang selalu bermitra dengan mereka karena cakupan haji ini kan di seluruh pelosok tanah air gitu kan. Dan vaskes yang paling dekat dengan jemaah haji adalah puskesmas itu. Oleh karena itu dalam proses pemeriksaan kesehatan pun, dalam rangka istitoah pun, kami sudah membekali mereka bagaimana metode dan prosedurnya, termasuk nanti vaksinasi pun kita serahkan kepada mereka. Jadi ini memang koordinasi seluruh infrastruktur yang kaitannya dengan kesehatan, ya khususnya kami selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan sampai dengan satker terbawahnya mereka. Wah, keren. Luar biasa sekali ya, Healthies. Kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah dan juga tenaga kesehatan lainnya di seluruh dinas kesehatan Indonesia untuk calon jemaah haji demi kesehatannya ini paripurna. Jadi artinya ketika menunaikan ibadah haji bukan dikatakan istitoah secara materi, mampu secara materi, tapi soal kesehatan yang paling utama sebenarnya kesehatan. Kan tadi sampaikan Dr. Dirga, ibadah itu ibadah yang syarat dengan ritual fisik. Nah, oleh karena itu memang butuh fisik yang ekstra gitu. Bayangkanlah kalau yang berangkat ini sudah punya bawaan penyakit gitu kan. Dan ini tidak dibekali dengan perlindungan yang memadai terhadap penyakit yang lain gitu. Nah, kondisi di sana juga sedemikian, berkumpul antara sekitar 2 sampai 3 juta orang dalam satu masa tertentu, dan itu di cuaca yang sangat panas. Nah, bayangkanlah kalau itu kita tidak berikan pendekatan-pendekatan untuk bagaimana membina kebugaran, apalagi vaksinasinya juga mesti kita perhatikan. Nah, itu yang kita harapkan. Memang dengan upaya tersebut kami berharap kami bisa memfasilitasi jemaah tersebut bisa melaksanakan seluruh niatnya menunaikan ibadah haji, karena haji itu adalah Arafah. Jadi semua jemaah haji harusnya bisa wukuf di Arafah sampai menyelesaikannya di Mina. Jangan sampai sebelum itu sudah tepar duluan gitu kan. Nah, itu yang kita cegah. Nah, termasuk karena berkumpul dengan orang dari seluruh dunia tersebut, nah kita khawatirkan mereka juga bawa penyakit. Lebih baik kalau kita sudah lindungi dari tanah air. Gitu. Dan tentu di sana juga dalam kondisi sehat dan juga fit, karena saya ya Pak Lilik dan Dokter Dira, misalnya udah ngumpulin uang banyak-banyak, ada yang mungkin jual tanah, nyampe sana ibadah hajinya sakit kan, nauzubillah, kita nggak mau ya kayak gitu. Makanya kita mengantisipasi dengan hal yang tadi sudah kita disampaikan oleh Pak Lilik dengan vaksinasi tersebut gitu. Nah, Dokter Dirga nih, tadi tuh sempat dikatakan mungkin ada orang yang merasa sudah olahraga, pola hidupnya udah sehat, tapi ngerasa ya buat apa vaksinasi lagi gitu. Tapi sebenarnya nih, Dok Dirga, kalau misalnya kita berbicara soal efektivitas, seberapa efektif sih vaksin-vaksin yang memang nantinya akan diberikan ke calon jemaah haji kita? Apakah 100% akan melindungi atau bagaimana? Tadi ada 3 ya yang wajib ya, paling tidak ya, meningitis, sama polio. Udah 2, sama COVID untuk yang tertentu ya. Meningitis dan polio itu 2 vaksin yang sudah berapa puluh tahun mungkin digunakan ya. Jadi sudah puluhan juta orang yang mendapatkan ini ya, baik untuk haji ataupun keperluan lain ya, ada umroh, ada segala macam. Nah, datanya menunjukkan kedua vaksin ini sangat efektif dan juga aman ya. Jadi saya tekankan aman dan efektif. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah, tadi daya tahan tubuh kita itu Healthies itu dinamis. Jadi oke,
2-3 hari pertama kita di sana masih semangat ya bugar. Habis itu kan capek kan? Udah mulai nih ngedrop. Besoknya ngedrop. Nah, saat ngedrop itu, terus kalau sedang kurang beruntung, kita ketularan lah, apa segala macam gitu kan. Nah, itu kita tidak bisa cegah gitu kan, walaupun kita bugar gitu ya sebelumnya. Di sinilah perannya vaksinasi. Jadi ketika jamaah itu terpapar kuman, udah ada antibodinya perlindungan. Itu di situ. Oke, jadi memang itu memang tetap harus dilakukan karena memang itu untuk kepentingan kita juga dan juga sesama. Tapi ada tapinya juga nih. Jadi jangan karena saya udah vaksin nih, terus petang petenteng gitu kan, nggak apa-apa nah. Jadi paling sering apa? Dehidrasi. Kurang minum ya. Stroke ya takutnya ya. Ini kita perlu ingatkan, di sana kan panas, aktivitas banyak, maka jangan malas minum. Ya, karena dehidrasi itu menurunkan daya tahan tubuh. Betul. Itu. Ya, jadi jangan mentang-mentang udah vaksin semuanya akan terlindungi dari berbagai penyakit, tapi ada hal-hal lain juga yang harus kita perhatikan. Jadi semua upaya proteksi yang bisa kita kerjakan. Intinya sih begitu. Sebetulnya. Tapi memang vaksin itu yang paling efektif karena dia langsung menghadirkan antibodi. Gitu. Oke, betul setuju. Nah, catat ya Healthies ya, jangan sampai terlewat ya. Oke, Pak Lilik nih. Gimana sih ketika di sana, ketika sistem haji itu untuk kita menerapkan surveillance atau pelacakan penyakit selama di musim haji itu bagaimana Pak Lilik? Jemaah Indonesia sendiri? Jadi tadi saya katakan bahwa selama proses penyelenggaraan haji ini berlangsung dari sejak di tanah air ya sampai dengan nanti selesainya musim haji itu, semua riwayat tentang kesehatan jemaah itu kita catat di dalam psikohealth tersebut. Termasuk nanti bayangkanlah kalau kita berada di Mekah. Di Mekah itu kira-kira nanti tahun ini ada sekitar 195 hotel yang ditempatin oleh jemaah haji kita. Nah, di sana akan ditempatin oleh jemaah-jemaah, katakanlah satu hotel itu ada 5 kloter, gitu ya. Tahun ini tenaga kesehatan yang mendampingi satu kloternya 2 orang. Artinya di sini ada 5 dokter dan 5 perawat. Mereka nanti akan mengelola klinik satelit di setiap hotel itu. Dan di masing-masing setiap satelit itu setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji yang kurang sehat di sana itu harus dicatat di dalam psikohealth tersebut. Dan setiap hari kami monitor di sana ada klinik kesehatan haji Indonesia KKHI di Mekah maupun di Madinah. Itu akan kami lihat ini jemaah haji mulai sakit nih, sakitnya apa nih? Kan gitu kan, kita langsung monitor seperti itu. Dan nanti kalau misalnya kasusnya sudah mulai memuncak atau mulai banyak gitu, kita langsung intervensi, lakukan pendekatan promosi kesehatan ataupun mungkin nanti langkah-langkah lain untuk mencegah supaya ini tidak terjadi juga di tempat lain. Biasanya kita keluarkan seruan-seruan, himbauan supaya jemaah seperti ini. Dan itu kita lakukan tidak mungkin sendiri, karena petugas haji itu tidak hanya dari Kementerian Kesehatan, tapi juga ada dari Kementerian Agama yang paling banyak. Kami koordinasi dengan mereka semua. Jadi untuk memberikan seruan dan untuk mengendalikan aktivitas jemaah haji supaya tidak sampai kelelahan, gitu kan? Mengingatkan kalau keluar dari hotel khususnya di siang hari, jangan lupa pakai pelindung diri, pakai kacamata hitam, pakai masker, bawa semprotan air, minum air jangan telat. Dan kalau selesai dari aktivitas di luar, coba minum air pakai Oralit untuk mencegah dehidrasi tersebut. Seperti itu. Itu jadi memang kita jaga benar itu. Jadi kita upayakan supaya semua jemaah haji itu selalu dalam keadaan yang sehat, ataupun kalau sakit, sakitnya terkendali lah. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, jadi imbauan-imbauan yang sudah diberikan harus dijaga ya, Healthies ya. Tapi paling saya jadi penasaran, biasanya tuh hari keberapa sih jemaah Indonesia tuh kayak yang udah mulai tumbang? Tadi kan kalau kata dokter Diga, wah hari pertama, kedua, ketiga itu kayaknya masih semangat. Nah, biasanya tuh udah di hari keberapa tuh? Iya, jadi jemaah haji kan ada yang gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1 itu yang datang langsung ke Madinah. Mereka di sana sekitar 8-9 hari. Kemudian mereka akan berpindah ke Mekah. Yang gelombang 1 ini, waktu tunggunya sampai ke masa Arafah itu sangat lama tuh. Hampir sebulan barangkali. Nah, di situ biasanya euforianya gini. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Euforianya gini, dia sudah lama nunggu. Pengen ke sana gitu. Terus begitu sampai ke sana, iming-imingnya, ini kalau sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan di masjid biasa. Kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan masjid biasa. Maka mereka ingin tuh 5 waktu di sana terus, ya kan? Ini tahun ini seperti tahun lalu, sepertinya. Jadi cuacanya masih sangat panas, suhu sekitar 40 derajat, 42 derajat, atau mungkin puncaknya bisa sampai 50 derajat, Dok. Dan itu buat orang Saudi sendiri, yang biasa di sana, lahir di sana, itu mereka kalau musim begini tuh libur sekolahnya.
Karena didorong supaya mereka tidak beraktivitas di luar di waktu siang hari gitu. Nah ini juga kita upayakan supaya jemaah haji juga sama. Jangan sampai mereka beraktivitas di luar kebanyakan lah gitu ya, atau mungkin ngomong di sana terus. Kalau maupun pengen keluar hotel malam hari aja. Kalau siang hari sholatnya di masjid saja deh. Sholatnya di hotel saja. Ya, jadi nggak usah ke masjid di Masjidil Haram atau mana, tapi sholat di masjid yang ada di hotel. Insya Allah kalau itu masih di wilayah Makkah, insya Allah pahalanya akan sama. Dan ini yang kita himbau kepada mereka supaya apa? Supaya semuanya tadi terjaga kesehatannya. Tapi dari data yang ada, itu biasanya 2 minggu setelah kedatangan mereka, sudah mulai itu. Sudah mulai, kelelahannya memuncak. Bukan mulai lelah, tapi kelelahannya memuncak. Seperti itu. Nah, itu yang biasanya kita langsung kendalikan. Dan yang berikutnya adalah pada saat gelombang kedua. Gelombang kedua itu jemaah haji dari Indonesia langsung ke Jeddah di bandaranya, kemudian langsung ke Mekah. Nah, di sana aktivitasnya memang jemaah haji yang datang ke Mekah kan langsung melaksanakan umroh wajib. Ya kan? Umroh wajib. Seringkali saking semangatnya habis terbang 10 jam gitu kan. Urusan imigrasi di bandara sana mudah-mudahan sekarang banyak berkurang kan, ada fast track di sini ya. Minimal di bandara Jeddah itu kan minimal 2 jam mereka mesti. Nah, setelah itu mereka naik bis ke Mekah, langsung semangat pengen langsung ke Masjidil Haram untuk menjalankan umroh wajib. Nah, ini yang kita amati tahun kemarin tuh, kok ini udah mulai tumbang. Ini jemaah yang kloter berapa? Oh, baru datang, Pak, gitu. Nah, setelah itu kita amati, kita bikin himbauan. Yuk, yang baru datang dari tanah air di Mekah, istirahat dulu 6 jam minimal. Setelah itu baru nanti silakan melaksanakan umroh. Hal seperti ini yang kita lakukan. Jadi memang kalau kita lihat ujungnya, kalau kita kumpulkan gelombang 1, gelombang 2, menjelang Arafah itu puncak kelelahannya, Dok. Padahal itu puncaknya haji. Itu padahal mereka niat ke sana kan mau haji. Mau ke Arafah gitu. Nah, ini. Makanya sekarang mesti pola pikirnya kita balik. Bagaimana caranya supaya pas Arafah itu pas dia dalam puncak kebugarannya. Dalam prima. Betul. Seperti itu. Itu yang mesti kita dorong ke semua jemaah haji dan petugasnya supaya mereka bisa sama-sama mengawal. Kita semua bisa mengawal semua jemaah haji bisa melaksanakannya tadi. Bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadahnya itu apa? Dimulai dari wukuf di Arafah sampai nanti selesainya di Mina. Itu yang kita Jadi semoga bisa upayakan. kembali fokus untuk niat utamanya gitu ya. Iya. Cari oleh-olehnya nanti aja. Betul. Itu kayaknya juga nggak ketinggalan sih, Pak. Ini paling bercerita tentang proses haji, saya jadi membayangkan, aduh kapan yang nyusul. Semoga kita semua bisa segera menyusul ya. Amin. Oke, aku sekarang mau ke Dokter Dirga lagi nih, Dok. Kalau calon jemaah haji ini ada yang sudah mendapatkan vaksin di sebelum-sebelumnya gitu. Apakah ya udah deh nggak apa-apa pakai yang terakhir aja, atau mungkin ya karena mau haji ya harus diulang aja nggak apa-apa, atau malah nggak boleh? Jadi kan beberapa jemaah haji mungkin juga sering rutin umroh gitu kadang-kadang ya. Kalau umroh juga wajib vaksin meningitis gitu. Nah, jadi memang secara medis sebetulnya tiap vaksin itu punya proteksi, punya daya durasi proteksi. Contoh vaksin meningitis mungkin 2-3 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun ya kadang-kadang. Atau yang konjugat bisa sampai 5 tahun gitu. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan pada masalah administratif gitu ya. Jadi misalkan mau haji juga datanya harus ter-record ke Siskohat segala macam gitu. Tinggal disesuaikan aja. Jadi misalkan kalau ternyata vaksin yang terakhir itu masih valid, masih berlaku, pakai itu oke. Tapi kalau ternyata sistemnya kadang-kadang mengharuskan gitu kan, mesti vaksin lagi tahun ini nih, entah apalah datanya nggak ada atau apa, tidak ada masalah sama sekali. Jadi nggak ada istilah overdosis, kebanyakan. Jadi misalkan 2 tahun lalu vaksin meningitis, sekarang umroh, terus sekarang harus vaksin lagi nih untuk haji. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi yang terjadi adalah booster. Jadi dia penguatan antibody. Jadi bukan nanti kenapa bahaya, nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Tinggal nanti dikondisikan aja apakah masih harus diulang atau tidak gitu. Oke, gitu. jadi nggak apa-apa kalau tumpang tindih, yang penting dikondisikan dan dikonsultasikan pastinya ya. Iya. Oke. Tapi kalau kita sekarang gimana, Pak? Kalau dia habis umroh 2 tahun, belum 2 tahun masih bisa dipakai? Selama masa berlakunya masih bisa dipakai. Karena sekarang semua terintegrasi ke satu sehat. Saya mau bilang, sekarang udah canggih kan? Jadi rapi sekali. Kalau dulu kan nyecer di mana gitu harus buka ini dulu. Sekarang tadi Pak Edi bilang di barcode langsung, canggih sekali pemerintah sekarang kan Kemenkes ya. Jadi itu. Jadi kalau emang harusnya kalau rapi harusnya sih tercatat gitu kan. Tapi kalau ternyata sebulan lagi udah habis nih perlindungan yang kemarin, udah vaksinasi aja. Tidak ada masalah sama sekali.
Emang kalau perlindungan itu berapa lama sih? 2 tahun kalau meningitis. 2 tahun. 2 tahun yang kita pakai cara meningitis. 2 tahun. 2 tahun. Oke, kalau misalnya kayak masanya udah dikit lagi habis, mendingan vaksin Iya, aja sekarang kan? Ulang lagi aja. 23 bulan nanti daripada di tengah-tengah nggak ada proteksi kan di sana udah vaksin lagi aja. Tidak ada nggak ada bahaya sama sekali gitu. Ya, alangkah baiknya divaksin saja. Iya. gitu Iya, ya. iya. Oke, mungkin aku sekarang mau ke Pak Lilik. Pak Lilik, kita kan juga ada para petugas nih ya, para petugas penyelenggara ibadah haji nih. Nanti mereka itu peran petugas kesehatannya seperti apa sih di sana? Ada edukasi tersendiri nggak untuk para petugas kesehatan haji di sana? Ya, kalau petugas kesehatan haji kan ada dua kelompok ya. Satu yang mereka mendampingi jemaah di kloter, yang nanti selama 24 jam istilahnya mendampingi jemaah semua. Satu lagi yang penempatannya di Saudi, yaitu mereka nanti yang mengelola klinik-klinik di bandara, kemudian di kantor-kantor sektor, maupun di klinik kesehatan haji Indonesia di KKHI sana. Nah, terhadap mereka ini diberikan 2 pelatihan. Yang satu pelatihan kompetensi khususnya sebagai petugas kesehatan haji, dan satu pelatihan terintegrasi dengan petugas non kesehatan. Oke. Bagaimana nanti skenario-nya pada saat operasional haji itu mereka bagaimana geraknya, bagaimana nanti iramanya mesti bagaimana, seperti itu mesti terpadu semua. Nah, ini yang kita lakukan. Kalau yang kompetensi itu kita bekerja sama dengan Bapelkes semuanya, yang ada embarkasinya itu kita bekerja sama dengan mereka. Kemudian kalau untuk integrasi ini kami bekerjasama dengan Kemenak, dan itu dilakukan kalau yang kloter juga sama tempatnya di embarkasi pelatihannya. Tapi kalau yang PPIH Arab Saudi pelatihannya di Pondok Gede seperti yang hari Minggu kemarin itu. Seperti itu. Kalau kesiapannya bagaimana Pak? Secara kan mereka garda terdepan ya nanti ketika selama haji nanti di sana. Alhamdulillah sih semua petugas kesehatan per hari ini gitu ya. Terakhir itu kemarin kita berikan workshop kepada mereka. Semuanya sudah mendapatkan pembekalan tentang bagaimana nanti bertugas di sana, apa yang mesti dilakukan gitu kan. Insya Allah sih semuanya sudah siap ya. Dan kita sekarang ini tahapnya implementasi tagline haji. Apa itu? Ramah lansia dan difabilitas. Gitu kan? Ramah lansia dan difabilitas. Kalau tahun kemarin Hadis itu hanya ramah lansia. Sekarang ditambah difabilitas karena banyak jemaah haji yang sudah sepuh dan difabel gitu kan. Nah, di sini implementasinya adalah bagaimana kita mendekatkan lebih dini mendekatkan petugas kepada para jemaah. Karena ini yang kalau ramah lansia ini kan lansia ini perlu perlakuan khusus gitu ya. Dan mereka butuh perhatian lah, seperti kembali ke anak kecil, seperti kalau kata orang seperti itu gitu. Tapi memang ini mereka mesti sering disapa, mesti kita kenal dulu. Bayangkanlah kalau gini, ini jemaah pada saat daftar mungkin usianya sekitar 40-an. Dan pada saat dipanggil ini usianya udah 60 lebih misalnya seperti itu. Sebagian besar belum pernah bepergian. Atau mungkin kalau bepergian juga tidak sampai naik pesawat yang selama itu. Bahkan mungkin ada yang belum pernah naik pesawat. Ya. Nah, di sini kan pada saat bagaimana, bayangkanlah kalau dia pertama kali naik pesawat, banyak orang dan dia lansia, mohon maaf dari saudara kita yang dari daerah misalnya, takut berinteraksi dengan yang lain. Jadi akhirnya mereka apa-apa ditahan. Pengen pipis nggak berani, pengen minum takut nanti pengen pipis. Nah kan gitu kan. Nah, upaya kita adalah terhadap jemaah yang terhadap petugas yang sudah terpilih ini akan kita libatkan mereka dalam kegiatan manasik ibadah. Jadi setelah jemaah haji ini pelunasan, ini tanggal terakhir pelunasan biaya ibadah haji yang hari terakhir. Nah, kemudian setelah ini adalah kegiatannya manasik ibadah. Di dalam kegiatan manasik ibadah itu nanti ada materi tentang manasik kesehatannya. Nah, di situ kami minta supaya semua calon petugas sudah mulai ikut terlibat dalam kegiatan pembinaan tersebut, kesehatan kepada calon jemaah haji. Tujuannya supaya jemaah haji lebih kenal terlebih dahulu, kenal lebih dini, dan di sana setelah mereka kenal, kita harapkan pada saat nanti ketemu di embarkasi, kemudian di pesawat, mereka sudah familiar, sehingga nanti komunikasi di antara petugas dengan jemaah kita harapkan sudah menjadi lebih efektif. Jemaah haji sudah tidak takut lagi untuk mengutarakan keinginannya. Kalau pengen pipis mau dibantu seperti apa, kalau pengen makan seperti apa, dan mungkin kita juga nanti di dalam pesawat itu videonya kita berikan khusus untuk kegiatan promosi kesehatan. Bagaimana peregangan di pesawat, bagaimana nanti kalau sampai di sana mesti bagaimana, itu menunya seperti itu. Ibaratnya membangun chemistry dulu nih sama para petugas. Betul. Gitu, mereka nanti akan serumah, sehotel gitu kan. Jadi
Dari sekarang kita kenalkan ini loh, nanti temenmu serumah gitu lah. Wah, luar biasa, salut sekali. Keren ya sekarang ya? Keren. Dari pemerintah petugasnya udah siap, tinggal nih calon jemaah hajinya semoga juga siap ini menerima imbauan-imbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah ya, supaya nanti ibadah hajinya juga nggak sia-sia. Nah, saya mau ke Dokter Dirga lagi nih. Banyak juga di luar sana yang masih takut sama vaksin. Ya tadi kan kita juga sempat bahas ya, kayaknya udahlah nggak usah gitu. Ini gimana ya Dokter Dirga? Coba bisa disampaikan pesan-pesannya? Iya, di era media sosial seperti sekarang ya, kan semua sekarang informasi begitu terbuka, liar, bebas ya. Banyak yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Jadi para jamaah, healthies, cari informasi dari sumber yang terpercaya ya. Ini salah satunya. Ini yang udah yang paling valid nih, Kementerian Kesehatan ya. Ada Pak Lilik sebagai penanggung jawabnya ya untuk urusan kesehatan haji, juga teman-teman di sini. Jadi juga bisa tanya ke dokter di puskesmas ya. Kemudian bisa baca misalkan di berita-berita yang valid lah gitu ya. Jangan percaya ada terima WA langsung dipercaya. Tapi saya sebagai ahli ya yang mempelajari vaksin, saya bisa menyampaikan bahwa vaksin itu aman dan efektif. Tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang berbahaya. Ini tamu-tamu Allah ya. Betul. Ini kita melindungi negara, memfasilitasi gitu kan supaya tamu Allah bisa berangkat. Masa ya kita kasih sesuatu yang berbahaya itu tidak mungkin ya. Jadi justru ini semua upaya kita itu untuk melindungi para jamaah. Gitu. Oke, mungkin dari Pak Lilik juga ada closing statement-nya nih. Ya, jadi untuk jemaah haji semuanya, insya Allah berangkat tahun ini ya. Jadi waktunya sudah sangat dekat, sudah sangat mepet. Jadi dari sekarang, mari kita sama-sama persiapkan kesehatan kita dengan lebih baik lagi, dengan meningkatkan kebugaran. Gak usah olahraga yang terlalu berat, apalagi yang sudah punya penyakit gitu ya. Tapi aktivitas fisik harus tetap dijaga secara rutin, minimal 30 menit sehari kita mesti beraktivitas. Kemudian makan minumnya diperhatikan, jangan sampai berlebihan, kurangi gula, garam, dan lemak, dan sebagainya. Dan nanti pada saat di sana, jangan lupa ya, jadi seluruh materi pembinaan kesehatan yang diberikan oleh teman-teman dari petugas kesehatan, tolong itu dipraktekkan di sana, gitu kan. Dan aktivitasnya juga dijaga, supaya tidak berlebihan dalam beraktivitas, secukupnya saja. Kita jaga kesehatan kita semua, supaya semuanya bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji secara paripurna. Ya. Kemudian, yang terakhir, biasanya acara Walimatus Safar, pelepasan jemaah haji. Ya. Kami masih temui tahun-tahun sebelumnya, jemaah haji sampai di embarkasi di asrama haji sudah dalam kondisi kelelahan, kurang tidur karena acara Walimatus Safarnya baru selesai kemarin. Jadi kami himbau, ada yang menyarankan maksimal 2 minggu, kalau saya enggak lah, maksimal seminggu sebelum keberangkatan sudah tidak ada lagi acara Walimatus Safar. Kalau bisa kopernya juga segera dibereskan, sehingga pada saat menjelang keberangkatan Bapak dan Ibu semua hanya perbanyak berdoa, sholatnya dibagusin, ibadahnya dibagusin, minta supaya Allah memberikan kemudahan dalam kita menjalani ibadah hajinya, dan nanti pada saat keluar dari rumah menuju ke embarkasi dalam kondisi yang sehat walafiat. Di embarkasi pun nanti bisa enjoy, menikmati apa yang ada di embarkasi, dan nanti di sana pun ada proses yang sedikit panjang karena ada pemeriksaan paspor dan sebagainya, dan itu pun membutuhkan tenaga. Jadi Bapak Ibu kami mohon sudah siap dari rumahnya dan di embarkasi pun siap, sehingga semuanya layak terbang. Kalau semua layak terbang, semuanya insya Allah bisa berangkat sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Oke. Terima kasih. Luar biasa ya Healthies, dari segi kebijakan teknis di lapangan insya Allah semuanya sudah siap, tinggal Healthies semuanya menyiapkan dengan sebaik mungkin ya. Fokus ke kesehatannya dan ingat tujuan utamanya. Jangan lupa ya, jadi vaksinasi ini bukan hanya syarat, tapi juga sebagai pelindung diri dan juga tanggung jawab sosial, dan ini juga merupakan bentuk ikhtiar yang baik supaya teman-teman semua bisa menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kalau gitu terima kasih Pak Lilik, sukses untuk ibadahnya nanti. Banyak. Semoga lancar juga kembali ke Indonesia. Dokter Dirga juga terima kasih atas waktunya. Dan Healthies jangan lupa subscribe YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Dan buat yang mau mencari informasi kesehatan tanpa hoax, cek di sehatnegeriku.kemkes.go.id. Kalau gitu saya Nita Marli, Dokter Dirga dan juga Pak Lilik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat. Bye. Salam sehat semuanya.